Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketika terjadi bencana, apakah terjadi perubahan sosial? Apakah masyarakat mengalami perubahan strukturnya? Ketika bencana itu terjadi dengan berbagai dampaknya, apakah masyarakat mengalami perubahan dalam sistem sosial mereka? Atau dengan pertanyaan bahasa Inggrisnya, do things change much after disaster? Apakah banyak hal terjadi, berubah setelah terjadi bencana? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh A. Pasolini dan dalam sebuah tulisannya yang berjudul Disasters as Agents of Social Change in Recovery and Reconstruction yang dimuat dalam jurnal Natural Hazard Review. Jadi menurut Pasolini, disaster merupakan agen perubahan sosial dalam pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Mari kita lihat lebih detail bagaimana pandangan Pasolini mengenai dampak bencana terhadap perubahan sosial. Sejauh mana dampaknya itu terjadi pada perubahan sosial. Ketika bencana terjadi, di situ bencana menjadi agen perubahan sosial. Tetapi dia mengatakan bahwa perubahannya hanya pada skala mikro dan jangka panjang. Ketika bencana terjadi dan menimbulkan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, terjadi perubahan dalam masyarakat. Tetapi perubahan ini umumnya terjadi hanya sesaat, tidak jangka panjang, dan jarang terjadi berlangsung lama. Ketika bencana terjadi, mungkin muncul norma-norma baru dalam masyarakat. Orang-orang yang misalnya dulu ketika sebelum bencana terjadi, orang itu misalnya dia tidak suka tolong-menolong, maka orang mulai muncul sikap prososial, saling tolong. Maka kita sering lihat kan, ketika bencana terjadi, masyarakat itu saling tolong. Ini apakah pertanyaannya, apakah ini adalah sikap jangka panjang? Ternyata tidak. Sikap tolong-menolong itu atau tindakan prososial hanya bersifat sementara ketika terjadi bencana. Padahal mungkin pada sehari-harinya ketika tanda petik normal, orang tersebut atau kelompok tertentu adalah dikatakan orang yang tidak pernah menolong. Orang-orang yang pedit, koret misalnya seperti itu. Tapi ketika bencana dia menjadi orang baik. Tetapi ketika bencana lewat, nah dia kembali kepada karakter yang semula. Nah inilah yang dikatakan bahwa ketika bencana terjadi, memang ada perubahan perilaku dalam orang. Dia bisa menjadi baik kepada tetangga dan sebagainya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Jadi tindakan baiknya itu hanya sesaat, dipicu karena memang emergency situation yang membuat orang terdorong muncul altruistiknya, sikap tidak mementingkan diri sendiri, tapi ini hanya bersifat sesaat. Tapi juga muncul misalnya aspek negatifnya, muncul konflik dalam masyarakat kan. Ketika bencana terjadi, kalau kita baca ada juga konflik, ada ketegangan antar masyarakat, mungkin berebut bantuan. Tapi konflik ini juga tidak berlangsung lama, hanya sesaat saja. Inilah yang ditemukan oleh Quarantelli dan Dines dalam penelitian mereka mengenai bagaimana bencana itu berpengaruh kepada perubahan yang ada dalam masyarakat. Memang betul pada level mikro terjadi perubahan, tapi ini tidak pernah terjadi jangka panjang. Mungkin perubahan pada level individu, tapi pada level kolektif dan struktur sosial ini tidak pernah terjadi perubahan yang jangka panjang. Artinya ketika sebuah bencana terjadi dan menimbulkan dampak dan berbagainya, masyarakat kembali kepada karakter mereka yang semula. Mereka kembali kepada bangunan sosial mereka yang semula sebelum bencana terjadi. Memang terjadi bencana merupakan agen perubahan sosial, tapi perubahannya hanya bersifat mikro, hanya bersifat individual, tidak kolektif dan makro. Bahkan pada kasus tertentu, bencana itu justru reinforce and intensify existing condition. Maka bencana terjadi justru menguatkan dan mengintensifikasikan kondisi-kondisi sosial yang ada pada masyarakat sebelum terjadi bencana. Lalu pertanyaannya, apa memang tidak terjadi perubahan pada level makro? Jawabannya betul. Memang ketika bencana terjadi perubahan dalam masyarakat, tetapi perubahan pada skala makro ini tadi saya katakan hanya bersifat sesaat. Hanya pada skala makro, masyarakat tidak mengalami perubahan. Yang saya maksud dengan skala makro adalah struktur sosialnya. Ketika bencana terjadi, perubahan pada sisi mikro, yaitu individunya, sesaat. Tapi secara makro, yaitu tatanan sosialnya, struktur sosialnya, tidak sama sekali mengalami perubahan. Ketika masyarakatnya di situ mengandung ketidakadilan sosial, maka ketika bencana terjadi dan sebagainya,
ya kembali menjadi tatanan sosial yang tidak adil. Ketika sebuah masyarakat punya disparitas tinggi antara kaya dan miskin, ketika bencana terjadi, maka ya kembali ke suasana yang keadaan seperti itu. Ketika bencana terjadi, sebelum bencana terjadi masyarakat punya social stratification itu yang ketat. Ketika bencana terjadi, ya seperti itu lagi. Ketika struktur sosialnya memang tidak adil, maka kembali seperti itu. Nah, misalnya yang nyata seperti ini, ketika tatanan sosial masyarakatnya misalnya dalam membangun rumah, ketika terjadi bencana rumah-rumah hancur, lalu pemerintah memberikan bantuan rumah. Yang menjadi persoalan, kejadian bencana itu tidak merubah cara berpikir dan cara berperilaku orang masyarakat dalam bangun rumah. Rumah itu hancur ketika bencana terjadi, bisa ketika gempa, karena memang struktur rumahnya tidak tahan gempa. Tetapi yang dibangun oleh pemerintah buat masyarakat dan masyarakat sendiri justru tidak belajar dari gempa tadi, bahwa memang rumah mereka tidak tahan gempa. Maka ketika bencana terjadi, pemerintah memberikan bantuan bangun rumah, rumah yang dibangunnya sama sekali tidak lagi memperhatikan tahan gempa. Mungkin dalam di beberapa kasus iya, seperti terjadi katanya pemerintah ingin membangun rumah yang tahan gempa seperti kejadian di Cianjur. Tapi secara sosial kemasyarakatan tidak. Pemerintah tidak terlalu serius mengajarkan kepada masyarakat atau membuat polisi supaya masyarakat membangun rumah yang tahan gempa. Maka seperti yang terjadi, masyarakat kembali membangun rumah seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, risikonya adalah ketika terjadi gempa di masa depan, korban yang sama atau mungkin lebih parah akan terjadi. Dalam skala global, misalnya dalam policy, tidak terjadi perubahan. Ketika bencana terjadi, memang pemerintah katakanlah memberikan respon bantuan, membantu orang-orang yang terluka, orang yang sakit, rumah yang hancur, recovery. Tetapi kebanyakannya policy pemerintah tidak pernah berubah. Mungkin terjadi perubahan, tapi hanya short term atau jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, polisi pemerintah misalnya bagaimana melakukan mitigasi bencana, mengajarkan kepada masyarakat bagaimana hidup dan tahan gempa, bahwa mereka membangun rumah harus sesuai aturannya, mempersiapkan sebagainya, tidak pernah ada perubahan. Jadi secara polisi dari atas, pemerintah tidak pernah punya polisi yang jelas. Ketika bencana terjadi, selesai bencana, mereka kembali kepada pola yang lama. Mungkin kesadaran muncul ketika bencana, tapi setelah itu mereka lupa dan kembali kepada polisi yang lama. Dalam ekonomi misalnya, tadi saya katakan bahwa ketika bencana terjadi, maka kerugian ekonomi kan terjadi tuh sangat besar, jutaan dolar hilang dan sebagainya. Nah, ketika bencana terjadi, kerugian ekonomi ini kan mungkin banyak orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Solusinya, respon cepatnya adalah diberi pekerjaan, diberi makanan, diberi tempat tidur dan sebagainya. Tetapi tidak pernah menyelesaikan bahwa terjadi adanya ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat itu. Maka ketika bencana selesai, tanda petik, masyarakat menjadi normal kembali, maka ketidakadilan ekonomi akan terjadi. Tidak ada upaya dari pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir atau menghilangkan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat yang banyaknya menimpa kepada kelompok-kelompok marginal. Misalnya juga dalam secara psikologis, ketika terjadi bencana ini mengakibatkan perubahan secara psikologis masyarakat kan? Masyarakat menjadi ketakutan, anak-anak menjadi trauma, ya kan? Tapi lalu pemerintah kan memberikan itu tuh, atau pemerintah, NGO, masyarakat membantuan trauma healing dan sebagainya. Tetapi ini tidak pernah menjadi sebuah polisi jangka panjang. Misalnya bagaimana membuat trauma healing center yang itu permanen di masyarakat itu, yang mungkin di masyarakat yang memang punya potensi terjadi gempa dan sebagainya. Itu adalah katakanlah layanan sosial yang permanen di situ, ada layanan psikologi yang permanen. Baik ada sebuah bencana atau tidak, ada di situ buat diberikan masyarakat. Maka ketika terjadi bencana di masa depan, ini persoalan psikologis bisa dikurangi. Tapi ini tidak pernah terjadi kan? Ya sudah, datang psikolog datang atau volunteer datang memberikan bantuan psikologis, trauma healing dan sebagainya, tapi selesai. Tapi tidak pernah ada upaya sistematis menyediakan sebuah layanan umum bagi masyarakat yang ada di situ, bahwa yang itu merupakan persiapan ketika untuk menghadapi peristiwa alam di masa depan yang bisa mengakibatkan bencana. Tidak pernah upaya misalnya mengajarkan masyarakat bagaimana membuat rumah yang tahan. Maka ketika bencana selesai, masyarakat kembali bikin rumah seperti mereka dulu. Padahal ini lebih berbahaya ketika terjadi bencana di masa depan. Pertanyaannya, mengapa seperti ini? Mengapa
ketika bencana terjadi, perubahan memang terjadi, tetapi perubahannya tidak pernah berjangka panjang. Perubahan positifnya tidak pernah berjangka panjang. Perubahannya hanya bersifat mikro dan individual atau kelompok, tapi tidak pernah bersifat struktural policy. Ada dua jawaban yang bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah perubahan yang besar dalam masyarakat itu kadang-kadang memang tidak menguntungkan. Nah, menguntungkan bagi siapa? Bagi pemerintah kadang-kadang tidak menguntungkan secara politik. Pemerintah kadang-kadang misalnya ketika ingin merubah tatanan sosial yang ada dalam masyarakat tidak menguntungkan secara politik dan ekonomi. Kita ingin merubah kebijakan mereka, misalnya dalam hal bagaimana mengajarkan kepada masyarakat membangun rumah yang bagus, itu tidak menguntungkan secara ekonomi kepada pemerintah. Karena mereka harus mengeluarkan uang banyak dan sebagainya. Ketika misalnya mereka membuat policy yang bisa mengurangi disparitas income antara orang kaya dan miskin, lalu mereduksi kemiskinan, itu juga mungkin secara politik tidak menguntungkan kan. Mungkin karena pemerintah misalnya dekat dengan kelompok-kelompok kaya atau kelompok oligark. Maka ketika ada upaya pemerintah yang pro terhadap orang kecil tidak menguntungkan secara politik. Maka perubahan-perubahan pada jangka panjang dan skala besar itu pada banyak kasus tidak diinginkan dengan alasan politik dan ekonomi. Itu dari versi pemerintah. Nah, sekarang dari versi masyarakat. Sering terjadi perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu juga memang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam banyak kasus perubahan yang drastis dianggap mengganggu oleh masyarakat sendiri. Karena itu mereka tidak ingin ada perubahan yang drastis dalam masyarakat. Nah, ada perubahan nilai, ada perubahan budaya dan sebagainya. Maka misalnya masyarakat yang kadang-kadang kan tidak mau ada perubahan yang cepat dari bagian berperilaku, misalnya membuang sampah yang baik, tidak membuang sampah ke sungai, lalu memilahnya dan sebagainya. Itu juga kan kadang-kadang masyarakat tidak mau ada perubahan itu, ya kan? Atau mungkin tidak mau dan tidak punya kemampuan untuk itu. Perubahan bagaimana membangun rumah yang tahan terhadap gempa. Dan mungkin dengan alasan macam-macam. Ketika membuat rumah yang punya tahan gempa, biayanya lebih besar dan sebagainya. Maka perubahan dalam jangka panjang setelah bencana terjadi itu relatif tidak pernah terjadi dari dua sebab, dari dua aspek, pemerintahnya sendiri dan masyarakatnya sendiri. Saya kira itu uraian saya mengenai hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampurasun.